Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Batam TV dan pembaca Pos Metro dimanapun Anda berada. Untuk edisi terbaru Pos Metro Minggu 26 Desember 2010, lagi-lagi kami akan menjanjikan berita-berita yang terhangat, akurat, dan terjadi atas rekaman peristiwa yang diliput oleh tim liputan kami di Batam, Bintan, Karimun, Lingga, dan Natuna. Berita-berita apa saja yang akan Anda baca untuk edisi terbaru kali ini? Kita simak. Pemirsa, secara keseluruhan malam perayaan Natal tahun ini untuk di Batam khususnya relatif aman. Namun siapa sangka kemeriahan Natal yang dalam hal ini di sejumlah gereja mengadakan malam misa Natal di daerah Baloi, tepatnya di dekat perumahan Taman Kota Mas, sebuah peristiwa perampokan terjadi. Korbannya seorang pria pengendara motor yang saat itu tiba-tiba saja dicegat oleh seorang lelaki yang mengaku anggota Provos. Pelaku tak hanya menggertak korban, namun juga sempat memukul bagian dada korban dan mengeluarkan borgol. Dari tangan korban, pelaku berhasil menguras harta bendanya, terutama uang dalam dompetnya. Anda bisa simak di halaman 27. Dari wilayah Tanjung Piayung, seorang kakek yang diketahui pikun karena setiap kali ditanyai si kakek lebih memilih diam, ditemukan warga diduga tersesat di sekitar lapangan Sungai Pancur. Warga yang menemukan si kakek tanpa identitas ini kemudian membawanya ke markas Polsekta Sungai Bedug. Anda penasaran siapa sang kakek? Silakan Anda jumpai di kantor Kecamatan Sungai Bedug. Kemudian di daerah Sungai Panas, sebuah keributan melibatkan pasangan suami istri. Diduga kemelut rumah tangga itu mencuat lantaran sang istri cemburu dan mencurigai suaminya berskandal selingkuh dengan seorang wanita. Buntutnya, sang istri yang tak tahan lagi memendam kesabarannya kemarin marah dan melempari sang suami dengan sandal jepit. Dan tentu Anda sudah tahu apa jawabannya. Ternyata sang suami tidak terima dan membalas lemparan sandal jepit istrinya dengan tendangan dan bentuk penganiayaan lainnya. Ujung-ujungnya, kasus keluarga ini berlanjut di meja polisi Polsekta Batam Kota. Anda bisa simak di liputan tim kami dalam edisi Pos Metro terbaru. Pemirsa, sebelum malam perayaan misa Natal digelar di hampir antero Kota Batam ini, polisi agaknya tidak mau kecolongan. Karena di Batam dulu pernah digegerkan oleh adanya teror bom. Bahkan pernah pada tahun 2000 silam salah satu gereja sempat diledakkan oleh bom yang diduga dilakukan oleh pelaku teroris. Dan kemarin malam misa Natal di Batam dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Dan sebelum perayaan misa Natal itu digelar, pada sore harinya
polisi menyisir sejumlah gereja-gereja besar. Sedikitnya ada 16 gereja disterilisasi oleh petugas gabungan yang melibatkan tim penjinak bahan peledak dari Satbrimoda Kepri. Karena tidak mau kecolongan dengan ulah orang-orang yang bisa mengganggu kenyamanan umat Nasrani yang tengah merayakan Natal, polisi juga menggelar razia terhadap gelandangan pengemis, terhadap PSK jalanan, maupun terhadap orang-orang yang diduga preman. Dan pada malam razia sebelum perayaan Natal, polisi juga mendapati seorang kakek yang berusia 85 tahun kepergok tengah indehoi bareng seorang pelacur. Sayangnya, si kakek pada saat digerebek baru saja mengenakan kodam. Pengakuannya, dia belum sempat main dengan si PSK. Pemirsa Batam TV dan pembaca Pos Metro, ada seorang istri yang membawa seorang anaknya mengaku ditelantarkan oleh suaminya. Ironisnya, akibat penelantaran ini, anak keduanya diduga mengalami gizi buruk. Anda mungkin penasaran dan ingin menyimak kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Silakan baca di halaman 5. Pemirsa Batam TV dan pembaca Pos Metro, seorang pengangguran terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian Polresta Barelang gara-gara dituduh telah mencuri HP penghuni rumah di komplek Happy Garden. Anehnya, korban dalam kasus ini justru kaget ketika mengetahui si pelakunya ditangkap oleh polisi. Pemirsa, Pos Metro bekerjasama dengan Extra Jos mengadakan asah nyali di Merapi. Anda yang berminat untuk bergabung menjadi relawan masih diberi kesempatan oleh pihak panitia. Ditunggu sebelum acara penyeleksian diadakan di Golden Prawn. Tepatnya hari ini, Minggu 26 Desember 2010. Anda bagi yang berminat, ditunggu paling lambat jam 8 pagi. Demikianlah headline news Pos Metro untuk edisi Minggu 26 Desember 2010. Saya ingatkan, jangan merasa aman kalau Anda belum membaca koran Pos Metro, karena setiap hari kami menyajikan liputan-liputan tentang beragam peristiwa kriminalitas di Kepulauan Riau secara umum. Buka hati, akan ada damai. Buka mata, akan ada terang. Dan buka Pos Metro, Anda akan mendapatkan banyak informasi. Selamat merayakan Natal bagi Anda yang merayakannya, dan selamat menyambut Tahun Baru 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pos Metro.